wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhazia Zahra NIM 212-303-101-045 dari kelas 1A Praktikum A2. Saya di sini akan menjelaskan tentang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurhazia Zahra NIM 212-303-101-045 dari kelas 1A dan dari kelas Praktikum A2. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi pada sistem respirasi. Selamat menyaksikan. Struktur sistem pernafasan pada manusia terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada struktur utama yang terdiri dari saluran pernafasan atas, saluran pernafasan bawah, dan paru-paru. Untuk struktur pelengkap terdiri atas otot pernafasan dan pleura. Nah, saluran pernafasan atas itu terdiri dari hidung, sinus paranasal, nasal cavity, faring, dan juga laring. Saluran pernafasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Fisiologi saluran pernafasan itu terdiri dari dua zona. Yang pertama ada zona konduksi dan yang kedua ada zona respiratori. Zona konduksi terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, serta bronkioli terminalis. Zona ini berfungsi untuk saluran tempat lewatnya udara pernapasan serta membersihkan, melembabkan, dan menyamankan suhu udara pernapasan dengan suhu tubuh. Sedangkan zona respiratori itu sendiri terdiri dari bronkiolus, respiratorius, dan alveoli. Zona ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah terjadi dalam alveoli. Yang selanjutnya ada faring. Faring adalah bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. Faring terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, nasofaring, yaitu bagian yang berbatasan dengan rongga hidung. Yang kedua ada orofaring. Orofaring adalah bagian yang berbatasan dengan rongga mulut. Yang ketiga ada laringofaring. Laringofaring adalah bagian yang berbatasan dengan laring. Faring ini adalah bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Faring berfungsi sebagai penyalur udara yang masuk ke dalam tubuh. Yang selanjutnya ada laring. Bagian laring terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, 9 tulang rawan, 3 tunggal yang terdiri dari tiroid atau jakun, krikoid, dan epiglotis. Yang ketiga ada 3 pasang yang terdiri dari arytenoid, corniculat, dan cuneiform yang dihubungkan oleh membran dan juga ligamen. Fungsi laring sendiri ada 2. Yang pertama, lapisan mukosa bersilia laring dan membuka dan menutup epiglotis. Contohnya bisa dibaca sendiri ya. Yang selanjutnya ada sifat anatomik. Sifat anatomik ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama, bronkus. Dibentuk dan dipotong oleh cincin kartilago, dilapisi oleh epitel kolumnar bersilia, mengandung otot polos, mendapat vaskularisasi dari arteri bronkialis, berdiameter lebih dari 2 mm, tidak ada alveoli di dindingnya, bukan merupakan pipa yang kaku, merupakan saluran dari otot dengan inervasi vagal. Yang selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus yaitu saluran nafas yang tidak berkartilago. Pada saat kolaps, bronkus besar masih tetap paten, sedangkan bronkus kecil, bronkiolus, dan alveolus ikut kolaps. Bronkiolus paling ujung atau distal disebut dengan terminalis. 3-4
3-5 dari bronchiolus terminalis membentuk asinus. Bronkus sendiri secara fungsional terdiri dari dua bagian. Bronchiolus secara fungsional terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bronchiolus non-respiratorius, di mana tidak terdapat pertukaran gas. Dan yang kedua ada bronchiolus respiratorius, di mana terjadi pertukaran gas bersama dengan ductus alveolaris dan saccus alveolaris. Yang selanjutnya ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan 10 segmen. Sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus dan 8 segmen. Yang selanjutnya adalah grafik sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama ada eupnea. Eupnea ini normal ya. Pernafasannya dari 12 sampai 18 nafas per menit. Bradipnea kurang dari 10 nafas per menit. Grafiknya ini ya bisa dilihat sendiri. Dan tachypnea lebih dari 24 nafas per menit. Hypoventilation, kalau dilihat dari gambarnya ini kurang teratur ya. Hyperventilation ini adalah pernafasan yang paling dalam. Apnea, kalau dilihat juga dari gambarnya ini juga kurang teratur ya. Dan synestocus ini 20 sekon, juga kurang teratur ya ini. Dan yang selanjutnya ada blood respiration 10 sekon, ini juga kurang teratur ya. Data pernafasan per menit. Untuk dewasa umur lebih dari 18 tahun, pernafasannya 12 sampai 20 kali per menit. Sedangkan remaja umur 12 sampai 18 tahun, pernafasannya 12 sampai 16 kali per menit. Sedangkan anak sekolah umur 5 sampai 12 tahun, pernafasannya 18 sampai 30 kali per menit. Anak yang baru sekolah atau prasekolah umur 4 sampai 5 tahun, pernafasannya 22 sampai 34 kali per menit. Sedangkan anak di bawah umur 3 tahun atau toddler dari umur 1 sampai 3 tahun itu pernafasannya 24 sampai 40 kali per menit. Sedangkan bayi umur 1 bulan sampai 1 tahun pernafasannya 30 sampai 60 kali per menit. Untuk bayi baru lahir atau infant umur 0 sampai 1 tahun 1 bulan, itu pernafasannya 40 sampai 60 kali per menit. Selanjutnya ada otot pernafasan. Otot pernafasan itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada otot inspirasi utama, dan yang kedua otot inspirasi tambahan atau otot bantu nafas. Untuk otot inspirasi utama terdiri dari otot intercostalis interna, dan yang kedua ada otot diafragma. Nah teman-teman, otot diafragma ini adalah otot utama pada sistem pernafasan loh. Untuk otot inspirasi tambahan itu terdiri dari otot scalenus dan otot sternocleidomastoideus. Nah, otot pernafasan itu definisinya, untuk otot inspirasi utama itu definisinya merupakan otot yang berkontraksi untuk melakukan inspirasi sewaktu bernafas tenang. Saat nafas biasa, ekspirasi tidak memerlukan kegiatan otot, cukup daya elastisitas paru atau recoil. Nah, otot ekspirasi tambahan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada musculus intercostalis interna dan musculus obliquus dan juga musculus rectus abdominis. Nah, yang selanjutnya ada diafragma. Diafragma
terdiri dari dua. Yang pertama inspirasi atau udara masuk. Yang kedua adalah ekspirasi atau udara keluar. Nah, diafragma ini adalah septum jaringan musculotendinous yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Dasar dari rongga toraks, diafragma ini merupakan otot utama untuk bernafas, dan diafragma merupakan lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah dan dipersyarafi nervus phrenikus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana diafragma inspirasi dan diafragma ekspirasi. Nah, diafragma inspirasi ini dapat terjadi jika otot antar tulang rusuk berkontraksi, otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar atau mengembang, paru-paru membesar, lalu udara bisa masuk. Sedangkan diafragma ekspirasi yaitu berbanding terbalik dengan inspirasi, yaitu diafragma yang terjadi jika otot antar tulang rusuk berelaksasi, otot diafragma berelaksasi, rongga dada mengecil atau mengempis, paru-paru juga mengecil, lalu udara keluar. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.